Bismillahirrahmanirrahim. Yang pejam mata, sholat pejam mata itu kan tak ada di dalil-dalilnya. Pejam mata, kalau pejam mata kan tempat sujud tak nampak, kiblat tak nampak. Pejam mata ini asalnya makruh. Kenapa? Karena tak ada perintah. Makruh, asalnya makruh. Tapi kalau pejam mata, kata Imam Nawawi, kalau pejam mata itu tazidul khusyuk, itu menambah kekhusyukan, menambah kenyamanan, menambah daya fokus kita dalam sholat, maka pejam mata itu boleh. Pertimbangannya tambah fokus, tambah nyaman, boleh. Biasanya kalau orang hafal Quran, yang hafalannya belum kuat kali, itu pejam mata biasanya. Karena kalau buka dia hilang apa. Tapi kalau dah kuat hafalannya buka mau pejam aman aja. Allah. Jadi pejam mata ada apa Ustaz? Apa? Kalau dia bisa menambah kekhusyukan dan kefokusan kita. Allah. Demikian Bapak Ibu. Sholat sunnah fajar. Jumhur kita, mayoritas ulama kita mengatakan sholat sunnah fajar itu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau Bapak Ibu mau membedakan, boleh. Fajar dulu, qobliyah subuh dulu, boleh. Tak ada masalah Ustaz. Sholat sunnah itu kalau bisa sebanyak-banyaknya. Sholat sunnah fajar, ya, karena sama seperti qobliyah. Iya betul, rawatib. Mungkin ada juga sebagian pendapat sebelum azan. Sholat sunnah fajar, berarti yang berpendapat sebelum azan dia membedakan antara sunnah fajar dengan rawatib. Mana yang betul Pak Ustaz? Buat aja dulu Pak. Kalau sempat buat dulu, kalau tidak sempat, sholat sunnah fajar itu mayoritas ulama fikih kita dalam kitab-kitab fikih, sunnah fajar itu sunnah qobliyah subuh, rawatib namanya, sambung. Ya kalau di sambungnya itu kalau sholat sunnah sebelum azan subuh jatuhnya itu tahajud. Begitu bahasanya. Ya. Tapi tergantung niat juga. Kalau dia tahajud, tahajud. Karena apa? Karena waktu tahajud itu habis dengan masuknya waktu subuh. Kalau dia sebelum subuh dia niat sholat taubat, itu nilai sholat taubat, tak bisa kita hukum tahajud. Kalau sebelum azan subuh dia istikharah, istikharah kan 2 rakaat juga, itu istikharah, tak bisa kita hukumi tahajud. Karena niat ibadah itu sudah ada masing-masing, walaupun waktunya sama dengan waktu-waktu tahajud. Sama dengan kita habis zuhur kita sholat. Sholat apa itu? Bisa jadi pasti dia bosan? Belum tentu juga. Kalau niat dia hajat dulu, dapat niat hajat ya. Walaupun dia buat setelah zuhur. Jadi tergantung itu. Artinya setiap sholat yang dibuat sebelum subuh pasti tahajud. Dia sesuai dengan diniatkan. Kalau niatnya tahajud, tahajud. Kalau niatnya fajar, sunnah fajar, sunnah fajar. Kalau niatnya witir, witir. Kalau dia membedakan sunnah fajar dengan sunnah qobliyah subuh. Allah. Terus satu lagi Ustaz, sholat sunnah safar. Okay. Biasanya kan habis subuh itu tidak ada lagi sholat sunnah. Tapi rata-rata orang setelah subuh itu mau berangkat sholat fajar. Sholat safar. Safar yang dibolehkan baju ya. Karena sekarang ini dia safar mau korupsi. Mau kemana? Mau ke Jakarta, kenapa? Mengamankan kasus korupsi. Itu nggak bisa. Ya. Kalau safar yang dibolehkan,
Maka kapan dia lakukan salat sunnah? Salat sunnah laisa lahul waqt, yang tidak ada waktu, maka kapanpun dia buat boleh. Walau fi waqtil makruh, walaupun dia buat di waktu-waktu yang makruh. Kalau ada sebab, dia tak jadi makruh. Itu penjelasan para 4 ulama fikih. Setelah zuhur, setelah asar tak boleh sholat illa lahul asbab, kecuali ada sebab. Masuk masjid, tahiyatul masjid boleh. Masuk jenazah, sholat jenazah boleh. Mau safar, sholat sunnah safar boleh. Habis ini mau ada transaksi, misalkan jual beli, supaya nanti rumah itu tak meleset orang beli, sholat hajat kita dulu setelah asar tuh. Habis ini kami mau jumpai orang tua bosan, sholat hajat supaya lancar proses jual beli rumah itu boleh. Ada sebab boleh, tapi kalau tak ada sebab tak boleh. Jadi yang dilarang itu apa? Rawatibnya yang dilarang. Yang ada sebab tak dilarang. Allah. Demikian Bapak-Ibu rahmatullah. Itu ada di dalam kitab fikih Islami Wadilah itu ada Bidayatul Mujtahid juga ada penjelasan. Sehat selalu insyaallah Bapak Ibu. Saya mau ibu-ibu udah khusyuk. Tidur di pengajian itu berkah. Maka jangan tinggalkan pengajian walaupun ngantuk. Itu pesan. Kalaupun tidur, tidurlah di karena berkah. Majelis ya berkah. Insyaallah apapun yang Bapak Ibu lakukan jadi keberkahan. Amin. Sehat selalu insyaallah. Allah muliakan Bapak Ibu, memberikan kesehatan, jadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, keturunan saleh dan salehah, korban Bapak Ibu diterima Allah, dan segala dosa diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.